Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang akan membawa kehancuran bagi manusia. 3 hal yang membuat manusia tunduk, tak berdaya, tak memiliki kekuatan untuk melawannya. Kecuali hanyalah kekuatan akidah dan kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang 3? Yang pertama, manusia itu akan dihancurkan yang namanya harta. Yang kedua, tahta. Dan yang ketiga, wanita. Kita lihat yang pertama. Manusia tunduk, patuh dan tunduk kepada harta. Banyak hal, banyak kasus yang kita lihat. Para pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintahan, maupun para penguasa, para pengusaha pun akan tunduk pada harta. Banyak di antara mereka yang tergelincir ketika diberikan oleh Allah harta yang berlimpah. Banyak di antara mereka yang tidak pandai memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diberdaya. Mereka diperbudak oleh harta tersebut. Sehingga itulah yang membuat kehidupan mereka sehari-hari hancur. Kehidupan masa depan mereka hancur. Kehidupan anak dan keturunannya hancur. Akibat apa? Akibat mereka tidak mampu mengendalikan, mengontrol dan memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah oleh harta. Pangkat, jabatan, pekerjaan apapun oleh harta, oleh uang, bisa semuanya dibeli. Bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, mereka berfikir, mereka akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka akan mempergunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu bahwa harta tersebut merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahwa harta tersebut ada hak-hak orang lain yang harus mereka tunaikan. Tetapi bagi mereka yang sangat rakus dengan harta, bagi mereka yang tidak memiliki rasa syukur, maka harta tersebut akan membuat mereka tunduk, tergelincir, dan bahkan jatuh sejatuh-jatuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak, sangat banyak manusia yang masuk ke dalam jurang kemaksiatan akibat harta. Dilebihkan oleh Allah harta, tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, manusia dihancurkan oleh adanya tahta. Dan di atas dunia ini, kita diberikan oleh Allah kewenangan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Diberikan oleh Allah kita kemampuan untuk menjalani kehidupan. Namun, ada di antara kita yang diberikan oleh Allah nikmat berupa pangkat, jabatan, tahta yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Namun kita tidak mampu memanfaatkan tahta tersebut dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita salah gunakan pangkat dan jabatan kita itu untuk melakukan kemaksiatan, menegakkan perbuatan tercela, membela orang-orang yang salah, lalu menyingkirkan orang-orang yang benar. Dan ingatlah bahwa tahta itu, pangkat kita itu, jabatan kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, manusia itu akan dihancurkan oleh yang namanya wanita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Miris kita melihat pada zaman sekarang ini betapa banyaknya godaan-godaan wanita yang mengganggu kaum pria dari seluruh kalangan. Dan tidak sedikit juga para akademisi, para ustadz, para kiai, para pemangku jabatan, para penguasa, para pengusaha yang tunduk dan patuh
dan tergoda oleh godaan dunia yang namanya wanita. Walaupun Allah memberikan kepada kita itu suatu fitrah, yaitu dia fitrah untuk saling menyenangi, menyukai lawan jenis, iya. Tetapi sudah ada perjalanan, sudah ada jalan dan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah jalan pernikahan untuk menghalalkan seorang wanita, tetapi terkadang manusia tidak mementingkan itu lagi. Terkadang manusia tidak berfikir dengan normal lagi ketika telah mendapatkan wanita. Mereka tidak mengedepankan lagi halal dan haramnya. Apakah wanita itu muhrim atau tidak baginya? Apakah wanita itu akan memberikan kemanfaatan baginya? Itu yang hanya mereka fikirkan. Memanfaatkan wanita, kemudian bersenang-senang untuk memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Wahai para wanita, ingatlah bahwa wanita itu adalah tonggaknya negara. Baik wanita, maka baik pula negaranya. Begitu juga dengan agama. Wanita itu adalah ibu. Ibu bagi seorang anak. Al-ummu madrasatul ula. Ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah sekolah pertama bagi anak. Maka wahai para wanita, jagalah auratmu. Wahai para wanita, mari kita tegakkan fitrah kita sebagai seorang wanita, menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga muruah dan wibawa sebagai seorang wanita. Jangan sampai kita menggoda, jangan sampai laki-laki itu tergoda oleh pesona kita sebagai seorang wanita. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 3 penghancur umat itu mari kita sama-sama pahami dan mari kita bentengi anak cucu kita, generasi kita agar terjauh dari godaan harta, tahta, dan wanita. Dan kita berbenah setiap saat untuk menjadi seorang hamba yang dianggap oleh Allah betul hambanya, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.